Sudah kurang lebih 10 tahun kami menabung di deposito BPR. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita jawab semuanya di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya supaya kalian bisa jadi yang paling update ketika ada video baru lagi dari kami minggu depan. Kalau kalian udah pada nonton video kami minggu lalu, salah satu instrumen investasi yang jadi senjata andalan kami di awal-awal kami belajar berinvestasi itu deposito. Nah, di video ini kita mau bahas nih kelebihan dan kekurangan deposito, terus juga kenapa kami memilih Bank BPR sebagai tujuan kami menempatkan dana. Sedikit konteks, di awal-awal kami pacaran, lalu nikah, itu sebagian besar investasi saya yang lakukan gitu ya, karena saya memang belum terbentuk lah habit untuk nabungnya, habit untuk investasi. Setor dan lupakan biasanya saya. Iya, dan karena profil resiko saya adalah low risk, low return gitu ya. Jadi memang dipilih yang saya pilih adalah instrumen investasi yang seperti itu, yang low risk gitu ya. Dan salah satu yang saya pakai dari awal banget sampai sekarang masih dipakai adalah deposito berjangka. Awalnya saya invest di deposito berjangka itu karena ada satu orang teman yang ajarin juga gitu, yang kasih tahu gitu bahwa dia nabung deposito berjangka di BPR dan bunganya ternyata pas dicek lumayan tinggi nih dibandingkan bank umum. Ya udah jadinya penasaran. Waktu itu kan belum ada online ya, jadi ikut ke banknya nanya-nanya dan akhirnya ya udah ambil deposito berjangka. Dari saat itu mungkin tahun 2013 sampai sekarang. Awalnya yang ditabung di deposito berjangka ya udah semuanya, bener-bener semua misalkan kan udah dari gaji, dari sisa THR ya dan lain-lain, pokoknya dikumpulin dulu di rekening tabungan biasa, terus kalau udah agak banyak nominalnya buka deposito gitu. Ya udah habis itu deposito biasanya saya pilihnya yang automatic rollover 1 bulan. Jadi ya udah 1 bulan sekali menggulung ya, bersamaan dengan bunganya itu semuanya digulung. Ya udah kayak gitu aja. Hasil investasinya untuk apa? Untuk mendanai rumah ini. Terus akhirnya juga untuk beli mobil. Ya itu semuanya dari deposito. Nah, seiring berjalannya waktu tentunya saya pribadi nggak pernah merasa ada masalah ya nabung di deposito berjangka. Maksudnya nggak pernah merasa kok ini tabungannya mau dicairin sulit, itu nggak ada gitu. Jadi ya udah lumayan aman, lancar jaya. Tapi memang di awal-awal agak ribetnya karena harus langsung ke bank BPR tersebut, langsung fisiknya datang gitu kan untuk tanda tangan billet, lalu pas mau dicairin juga harus balik ke bank itu untuk balikin billetnya. Walaupun akhirnya bisa pakai kurir, tetap aja agak ribet gitu ya bolak-balik kurirnya. Itu aja sih kekurangannya. Nah, tapi sekarang kesulitan tadi itu bisa dihilangkan. Sudah diatasi karena kami pindah ke platform namanya Deposito BPR by Komunal. Jadi kalau teman-teman belum kenal platform ini gampangnya adalah kalian bayangin ini e-commerce untuk deposito. Jadi di dalam satu deposito aplikasi, BPR ya? Iya, untuk deposito BPR saja khususnya gitu. Jadi seperti kita ketahui Bank BPR itu kan dia biasa localize kan. Dia hanya ada di daerah tersebut, dia hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam di daerah tersebut. Mungkin BPR ada di Kelapa Gading, ya udah dia mainnya di Kelapa Gading aja gitu, atau di Tangsel aja gitu, very localized. Nah, sehingga kita sebagai nasabah kalau kita mau menempatkan dana, kita tuh ya harus ke situ, harus kenal orangnya di situ, harus mungkin kenalan sama RM-nya atau kepala cabangnya gitu. Itu membuat kami juga sulit di awal-awal menaruh dana di BPR karena BPR pertama yang Klau kenal itu di Gading Serpong. Nah, kami harus kontakkan sama RM-nya di Gading Serpong dan segala macam lah. Tapi itu sekarang nggak perlu lagi dilakukan karena kami semua sudah lewat deposito BPR by Komunal sejak mungkin 2-3 tahun. Iya, 2-3 tahun lalu ya. 2-3 tahun belakang semuanya udah lewat situ. Jadi sesimpel kalian beli barang di e-commerce, tinggal scroll aja. Kalian mau pilih bank BPR yang mana gitu. Dengan dana dengan sistem rollovernya berapa bulan sekali atau mungkin langsung di lock 6 bulan 1 tahun sesuai dengan kenyamanan kalian, sesuai dengan tenor kalian juga kemampuan kalian berinvestasi saat ini. Nah, kami juga sering cerita juga tentang deposito BPR ini di Instagram dan
tentu saja banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Jadi udah banyak pertanyaan yang masuk yang udah kami coba kumpulin yang kira-kira mewakili pertanyaan-pertanyaan mayoritas netizen. Jadi kami akan coba jawab di sini. Pertanyaan pertama, bedanya apa BPR dengan bank umum? Oke, nah ini biar tidak sesat, kita lihat dari websitenya OJK ya. Oh. Jadi saya bacain aja nih langsung. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dia tidak, ya udah kita nggak bisa bayar kalau misalkan pakai bank umum kan bisa keluarin kartu debit atau kartu kredit misalkan untuk bayar gitu ya. Ini nggak bisa. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas dan perasuransian. Jadi kegiatannya apa dong? Kegiatannya hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu boleh juga memberikan kredit, boleh menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi BPR ada yang syariah juga ya? Ada. Dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. Jadi dia dananya itu boleh ditaruh di bank lain gitu ya. Jadi mereka nggak ada nomor rekeningnya di bank mereka sendiri gitu ya. Nah buat kalian yang masih bingung BPR ini apa, sekarang namanya adalah Bank Perekonomian Rakyat ya. Jadi bukan perkreditan lagi tapi perekonomian. Jadi itu ya teman-teman ya, bedanya BPR dengan bank umum. Jadi kalian nggak mungkin menemukan apa tuh ibaratnya ATM-nya. Kartu ATM, kartu kredit, gitu ya, atau tiba-tiba yang baru gitu bisa falas di situ, nggak bisa tukerin uang dolar gitu tiba-tiba, itu nggak bisa di sana. Intinya mereka cuma simpan pinjam dan ya simpannya juga spesifik, bentuknya deposito atau tabungan biasa atau yang sejenisnya gitu ya. Betul, oke. Nah yang kedua masih takut karena nggak paham dalamannya BPR kayak gimana. Jadi ya sebenarnya yang bisa dicek kembali lagi kan apakah ini sudah diawasi OJK gitu ya. Apakah pinjamannya ini dijamin oleh LPS. Nah lihatnya di mana gitu ya. Memang agak trikinya adalah BPR ini kan seperti PT masing-masing berdiri gitu ya. Ada BPRA, BPRB, BPRC. Perusahaan kecil-kecil gitu ya. Dan ini memang jadi PR kita untuk cek apakah tiap bank BPR yang satu-satu ini yang mungkin kita maunya ke BPRA atau BPRB ya. Memang PR kita harus cek nih apakah si BPRA atau BPRB sudah diawasi oleh OJK dan apakah deposito yang mereka tawarkan itu sesuai dengan ketentuan penjaminan dari LPS. Dan itu semua sebenarnya juga bisa dicek di websitenya, baik di website OJK maupun di website LPS gitu. Karena kan mungkin kalau kita cek di BPR-nya aja siapa tahu nih ya mungkin ada asal tulis diawasi OJK. Nah kalau kita mau cross check ke website OJK itu bisa gitu ya, dan kita mau cek ke website LPS apakah benar-benar BPRA ini sudah di cover oleh LPS itu juga bisa gitu. Yang pasti kan ketentuannya untuk sesuatu tabungan dijamin oleh LPS adalah bunganya itu tidak boleh lewat dari yang sudah ditentukan. Nah daripada kalian ngecek satu-satu ke website OJK, lagi-lagi yang bikin kami suka sama deposito BPR Baik Komunal ini, semua produk deposito yang dipasarkan di dalam platformnya itu sudah pasti aman dari bank BPR yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalian nggak usah due diligence lagi gitu ya. Ya kalau mau ya silakan gitu ya. It's always good to be extra careful. Tapi maksudnya buat kalian yang awam nggak ada waktu dan cuman mau cepat aja gitu ya, nemukan bank-bank BPR yang kredibel dan produknya bagus, kalian tinggal buka aplikasi deposito BPR Baik Komunal ini gitu. Intinya semuanya sudah terkurasi ya, sudah pasti sudah diawasi OJK dan sudah pasti bunganya itu sesuai dengan ketentuan LPS semua produk BPR yang ada di deposito BPR Baik Komunal. Ya, pertanyaan selanjutnya, susah ditarik lagi atau enggak? Nah ini berdasarkan pengalaman saya 3 tahun terakhir, simpan dan tarik melalui komunal, deposito BPR Baik Komunal itu sejauh ini nggak pernah ada masalah sih. Jadi misalkan kalau sudah mau deket jatuh tempo memang akan ditanya nih ini mau diperpanjang atau enggak gitu ya. Kalau misalkan bilang enggak mau diperpanjang ya udah biasanya bilietnya itu kita harus kembalikan, habis itu sudah cair 2-3 hari kemudian dari sejak tanggal jatuh tempo. Dan untuk pengembalian bilietnya pun juga mudah banget, kita nggak usah ribet-ribet cari kurir sendiri karena dari
deposito BPR by komunalnya itu mereka arrange. Jadi ya udah kita pokoknya tinggal masukin dalam amplop, janjian mau diambil kapan, kira-kira jam berapa, nanti kurirnya datang ambil gitu. Udah cair gitu. Selama ini sih nggak pernah ada masalah uangnya nyangkut atau nggak bisa cair ya. Oke, selanjutnya kenapa bunganya tinggi banget malah takut? Nah ini bunganya kenapa tinggi banget? Lagi-lagi karena tadi yang seperti kita bacain di awal gitu ya. Memang agak berbeda nih sistem bisnisnya Jenis bank umum, bisnisnya. ya jenis bisnisnya bank umum dengan bank BPR. Bank umum mungkin bisa banyak sumber income-nya ya, bisa dari jualan falas mungkin, terus dari Fee kartu-kartu fee yang kartu disediakan. kredit, ya kartu debit kan itu kan semua kita bayar fee-nya gitu ya. Nah tapi kalau dari bank BPR ini memang dia fokusnya simpan pinjam aja gitu. Memang kalau dilihat juga kalau ambil kredit gitu ya, ambil utang ke BPR memang mungkin bunganya juga sedikit lebih tinggi. Maka dari itu BPR dananya dari mana? Kalau mereka mau kasih kredit ke masyarakat kan mereka juga harus apa ya, buka Ada tabungan untung dong ya, gitu ya. buka tabungan, buka depositonya. Ya udah, jadi buka tabungan depositonya itu juga jadi bisa lebih tinggi bunganya gitu. Karena memang kredit ke masyarakatnya juga sedikit lebih tinggi dari bank umum. Ya sebenarnya sih ini karena perbedaan bisnis aja. Tapi yang pasti semuanya ini sudah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Makanya kalau lagi-lagi kalau kita lihat di websitenya LPS memang di situ terlihat jelas gitu bahwa bahwa bunga yang ditawarkan bank BPR lebih tinggi dari bunga bank umum gitu. Tapi itu sudah sesuai dengan ketentuan LPS dan dijamin oleh LPS. Nah justru kalau kalian ketemu dengan bank-bank umum yang non BPR yang bunga depositonya tinggi banget, itu justru kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena nih kita lihat yuk di lps.go.id, Iya, ini selalu ada di halaman depannya ada periode. Ada pernyataan tingkat bunga penjaminan. Jadi bunga sampai berapa persen sih per tahun yang kalau kenapa-napa dijamin sama LPS. Yang pertama untuk bank umum nih. Bank umum sebenarnya untuk periode 1 Maret sampai 31 Mei 2023 sebenarnya yang dijamin oleh LPS kalau buka produk deposito di bank umum itu hanya sampai 4,25%. Sedangkan kalau BPR itu bisa 6,75%. Jadi kalau kalian dapat bunga 6% di bank umum, bank digital gitu ya, atau bahkan 7%, 8%, ada yang berapa tinggi sekali gitu, berapa persen per hari bahkan. Nah itu justru hati-hati karena memang menarik, memang deposito kesannya, tapi ketahuilah bahwa di balik itu ya udah mereka memang mengambil risiko yang lebih tinggi sehingga Karena- LPS tidak menjamin karena tidak dijamin produk LPS. tersebut gitu. Selanjutnya, kenapa nggak RDPU aja? Oke, ini balik lagi ke preferensi sih sebenarnya gitu. Kalau kalian tertarik untuk ngulik RDPU, kalau kalian punya waktu untuk misalkan baca prospektusnya, karena di dalam produk reksadana itu kan pasti underlying-nya ada banyak produk-produk keuangan lain yang mereka belikan gitu. Nah kalau kalian tertarik dan merasa punya waktu, itu juga boleh dilakukan. Kalau kami merasa produk deposito ini cukup simpel untuk kami gunakan sebagai dana darurat jangka pendek. Jadi seperti tadi kalau bilang ini aro-aro terus automatic rollover sebulan-sebulan. Gunanya apa kami giniin? Karena kami menggunakan deposito ini sebagai dana darurat untuk misalkan orang tua sakit atau misalkan ada rumah mendadak harus direnovasi atau ada musibah-musibah lain gitu yang harus kami tackle. Jadi bukan untuk dana pendidikan hanya jangka panjang, bukan untuk misalkan kebutuhan kami untuk dana pensiun, ini bukan gitu. Jadi memang porsi kami memilih deposito untuk dana darurat dan kami ingin cari instrumen investasi yang sesimpel mungkin, bener nggak gitu? Ya simple terus jelas returnnya ya udah, dan mungkin ya makanya balik lagi ke preferensi masing-masing ya, karena sudah 10 tahun lebih pakai deposito berjangka sudah nyaman. Betul. Jadi memang ya udah lanjutin aja, kenapa harus cari produk lain kalau udah nyaman dengan yang ini gitu. Betul. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada minimum saldonya? Nah, kalau ya memang kalau mikir deposito itu kalau zaman dulu gitu ya, mau buka bilet deposito kesannya modalnya harus gede, mungkin jutaan gitu angkanya. Nah, kalau di dalam deposito BPR by komunal ini kalian bisa sesuaikan produk dengan modal yang kalian miliki. Ini kita barusan searching, kita ketemu deposito as low as 300.000 per bulan. Jadi suku bunganya 6,5% per annum, jadi lumayan nih 6,5% dengan tenor minimum 3 bulan dan dijamin LPS sampai dengan 2M gitu. Jadi dan ini sesimpel kita barusan buka deposito BPR dan langsung searching dan langsung muncul. Jadi
bisa banget menyesuaikan dengan modal kalian saat ini ada berapa. Terus selanjutnya, kenapa kurang terkenal? Kenapa nggak se-famous digital bank? Pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana Klau? Kenapa nggak se-famous itu? Kembali mungkin belum hire Blackpink jadi kurang famous. Iya, kembali lagi karena tadi ya beda bentuk bisnisnya. Dan beda skala bisnis, beda skala modalnya gitu ya. Kalau misalkan bank umum, bank digital itu kan biasanya besar-besar banget, modalnya itu juga gede-gede banget. Jadi ya bisa untuk mau pakai brand ambassador artis manapun tuh bisa, untuk iklan di mana-mana tuh bisa. Tapi BPR ini biasanya kan memang kecil-kecil, satu PT kecil-kecil gitu, dan ya tentunya modalnya mereka juga nggak sebanyak itu, budget marketingnya juga nggak sebanyak itu. Jadinya memang mereka nggak bisa iklan, kalau bahasa marketingnya nih ya, iklan yang above the line ya, yang iklan-iklan TV, billboard itu nggak bisa gitu. Jadi ya, mereka memang biasanya apa ya, udah bagi brosur gitu ya. Terus kalau misalkan itu mungkin ada sosmed, sekarang mereka promosi di sosmednya mereka. Tapi basically ya tentunya mereka tidak bisa memiliki kegiatan marketing yang se-wow itu, karena memang modalnya juga jauh lebih kecil. Betul. Karena skala usahanya juga lebih kecil. Betul. Tapi sebenarnya kan nggak mengubah esensi ya. Maksudnya kan bank yang lebih besar marketingnya atau yang brand ambassadornya lebih terkenal kan, ya pada akhirnya kita tetap memilih yang bisa memberikan bunga lebih besar, bukan? Betul sekali. Ya, pada akhirnya karena bunga yang lebih besar adalah yang paling penting. Bukan brand ambassadornya ganteng atau cantik ya, yang penting bunganya berapa. Bunganya lebih besar ya, dan yang pastinya tetap aman ya, dijamin diawasi OJK dan dijamin oleh LPS. Nah, apakah itu produk investasi yang aman? Nah, jadi kita udah belajar banyak nih tentang deposito BPR. Kami sudah coba 3 tahun terakhir dan kami bisa bilang bahwa ini adalah opsi yang cukup menarik dari beberapa opsi investasi rendah risiko lain. Jadi dia ya rendah risiko, relatif aman karena deposito gitu ya, dijamin LPS, diatur OJK, tapi secara bunga dia lebih kompetitif daripada bank umum karena memang dia lini bisnisnya berbeda tadi yang kami udah jelaskan. Produk ini menarik karena aman, jadi returnnya juga tinggi seperti produk-produk investasi, dan kalian bisa, yang paling enak adalah kalian bisa akses langsung dari smartphone kalian saat ini juga. Buat kalian yang mau cobain, kami punya kode referral Samuel Ray. Nanti kalian bisa masukin ke dalam aplikasinya untuk dapetin cashback Rp100.000 untuk minimum penempatan Rp1.000.000. Lumayan banget ya. Tapi hanya untuk nasabah baru ya? Hanya untuk nasabah baru. Ini lumayan banget ya? Ya, ini lumayan banget, Rp1.000.000 dapat 10% langsung keuntungan gitu ya. Langsung cuan 10% pakai kode voucher Samuel Ray. Ini hanya untuk nasabah baru saja. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Ya, itu pengalaman kami dan juga tips dan triks kami berinvestasi di deposito BPR. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau ada yang belum kejawab atau kalian mau cerita juga pengalaman kalian berinvestasi di deposito BPR, silahkan share di comment box di bawah. Mungkin bisa saling belajar juga dari yang lain-lain. Thank you so much for watching. Take care and stay healthy. See you next week. Bye-bye.